كان إنفانتينو انتخب رئيسا لفيفا في فبراير عام 2016 وأعيد انتخابه بالتزكية. Presiden Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengeluarkan pernyataan yang menggemparkan. Bahrain secara tegas menolak untuk bertanding di Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasannya, isu keamanan yang dianggap mengancam keselamatan pemain dan ofisial mereka. نوقع هذه الشراكة اليوم في المساء في الاتحاد البحريني على أن. Dengan nada dan mimik wajah yang serius menyampaikan bahwa mereka telah menerima laporan tentang ancaman teror yang membuat mereka merasa tidak nyaman bertanding di Jakarta. Keputusan ini kami ambil demi keselamatan para pemain, pelatih, dan ofisial kami agar pertandingan dipindahkan ke lokasi yang lebih netral dan aman. Ini bukan hanya soal pertandingan, ini soal nyawa. Pernyataan ini segera memicu gelombang reaksi keras, terutama dari para penggemar sepak bola mancanegara. Beberapa media turut buka suara, seperti Irak dan Spanyol yang memiliki basis penggemar sepak bola terbanyak di dunia. Secara terbuka, turut menyuarakan kritik mereka terhadap keputusan Bahrain yang dianggap licik karena menolak bertandang ke Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Indonesia sudah menunjukkan sportivitas dengan bertandang ke Bahrain sebelumnya. اللي أنا يريحني شخصيا كإعلامي عراقي كمواطن عراقي كمشجع عراقي. Pada sisa pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia sendiri masih memiliki 4 laga kandang tersisa. Selain Jepang dan Arab Saudi pada bulan November mendatang, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada bulan Maret dan China. FA Bahrain meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga digelar di tempat yang netral, bukan di Jakarta, merujuk kepada tindakan para supporter Timnas Indonesia belakangan. Bahrain memang menerima intimidasi luar biasa dari para netizen Indonesia. Imbas dari hasil imbang 2-2 pada Kamis, 10 Oktober 2024 lalu. Perpanjangan waktu yang melebihi ketentuan yang diberikan oleh wasit Ahmed Alkaf, selagi gol penyeimbang Bahrain tercipta setelah masa tambahan waktu seharusnya selesai. AFC dan FIFA menolak memindahkan laga yang akan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret. Terlepas dari hal tersebut, PSSI menegaskan jika mereka menganggap Indonesia bisa menyelenggarakan pertandingan dengan aman. Stasiun berita Irak juga turut angkat bicara mengenai permintaan Bahrain yang enggan bertandang ke Indonesia dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka mengaku heran dengan keputusan Bahrain tersebut, mengingat Indonesia dikenal sebagai negara yang indah dan dipenuhi oleh orang-orang baik serta ramah. Dalam laporan tersebut, stasiun berita Irak menyatakan, benar-benar lelucon. Bahrain tidak ingin mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu ramah. Kerugian bagi mereka karena kesempatan ini akan mempererat hubungan dan pengalaman internasional. Komentar ini mencerminkan pandangan internasional yang menganggap keputusan Bahrain tidak hanya mengabaikan potensi hubungan diplomatik yang lebih baik, tetapi juga kesempatan untuk merasakan atmosfer positif dari keramahan rakyat Indonesia. Namun, dalam sebuah unggahan federasi, Bahrain bersikeras untuk tetap tidak melakoni laga tandang ke Jakarta. Namun jika itu terjadi, maka Timnas Indonesia bisa diuntungkan. Skuad Garuda bakal dinyatakan menang dengan skor 3-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC pernah mengambil keputusan tegas mengenai hal itu. Di musim ini, ketika klub asal India, Mohun Bagan, menolak berangkat ke Iran untuk menghadapi Traktor di Liga Champions Asia 2, ACL 2, 2024-2025. Mohun Bagan memprotes soal keamanan, namun AFC tidak menggubrisnya dan tetap melaksanakan pertandingan di Iran. Ya, Indonesia bisa saja diuntungkan jika mengikuti presiden yang diambil AFC dalam kasus Mohun Bagan. Ketika klub India itu menolak bertanding di Iran dengan alasan keamanan, AFC tidak mengubah venue dan tetap menggelar pertandingan di sana. Jika AFC menerapkan prinsip yang sama pada kasus Indonesia versus Bahrain, kemungkinan besar pertandingan tetap akan berlangsung di Jakarta. Jika Bahrain tetap menolak hadir,
timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan secara otomatis, walkover, dengan skor 3-0, sesuai aturan yang berlaku di FIFA dan AFC. لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. معا يمكننا تحقيق ما لا يمكن أن تحققه كل دولة لوحدها. أصحاب السمو والمعالي. Berita soal penolakan Bahrain untuk bertanding di Indonesia menarik perhatian tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga sampai ke Eropa dan Timur Tengah. Media olahraga di Spanyol membongkar dugaan kelicikan Federasi Sepak Bola Bahrain yang dianggap mencari alasan untuk menghindari laga tandang di Indonesia. Media Spanyol yang biasanya fokus pada La Liga dan Liga Champions kali ini menyoroti ketidakadilan dalam sepak bola Asia, menyebut langkah Bahrain sebagai taktik untuk menghindari kekalahan dari timnas Indonesia di kandangnya. Mereka menilai bahwa alasan keamanan tersebut sangat lemah, terutama mengingat Indonesia telah sukses menyelenggarakan berbagai acara internasional tanpa masalah besar. Will be playing different opponents of varying quality. So everyone is going to get. Media Spanyol juga menyoroti bahwa keputusan Bahrain tersebut seolah menunjukkan ketidaksiapan mereka untuk bermain di atmosfer yang dikenal penuh dukungan dari para supporter Indonesia. Jika Indonesia bisa dengan sportif bermain di Bahrain, kenapa Bahrain tak bisa melakukan hal yang sama? Ini jelas merusak semangat persaingan sehat, kata media asal Spanyol, menyoroti bahwa hal ini dapat merusak citra olahraga sebagai ajang kompetisi yang seharusnya adil dan terbuka. Sorotan media internasional ini justru memperkuat dukungan terhadap Indonesia yang dianggap diperlakukan tidak adil. Bahkan, beberapa pihak menyatakan bahwa keputusan AFC dalam menangani kasus ini bisa menjadi ujian besar terhadap integritas sepak bola Asia. Sekali lagi, keputusan ini tetap ada di tangan AFC dan FIFA. Namun untuk saat ini, Bahrain tetap diwajibkan untuk bertandang ke Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Tim yang dikenai sanksi mengundurkan diri dianggap kalah dalam pertandingan dengan skor 3-0 untuk sepak bola, 5-0 untuk futsal, atau 10-0 untuk sepak bola pantai. Demikian peraturan FIFA. Di sisi lain, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjamin kalau pihaknya akan berusaha meyakinkan AFC untuk tetap memainkan laga di Jakarta. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya adil, ya tetap di Jakarta, karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain. Dengan semua drama yang terjadi, baik di dalam maupun luar lapangan, pertandingan antara Indonesia dan Bahrain semakin memanas. Jika Bahrain tetap menolak bertanding di Indonesia, maka kemenangan WO untuk timnas Indonesia bisa menjadi kenyataan. Namun, para penggemar sepak bola Indonesia tetap berharap pertandingan ini bisa digelar sesuai jadwal, dengan semangat fair play dan sportivitas. Stasiun televisi olahraga di Spanyol dan Irak memantau laga Indonesia dengan penuh perhatian, tidak hanya karena ketegangan yang terjadi, tetapi juga karena keinginan untuk menyaksikan pertandingan tersebut disiarkan di negara mereka. Media Spanyol menganggap momen ini sebagai kesempatan menarik untuk mengeksplorasi dinamika sepak bola Asia, sementara media Irak menyoroti peran penting Indonesia dalam konteks sepak bola regional. Kedua stasiun televisi tersebut berkomitmen untuk memberikan liputan mendalam dan analisis mengenai situasi ini, menggugah perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia. Ini menjadi momen penting yang tidak hanya berdampak pada tim, tetapi juga pada citra sepak bola Asia di kancah internasional.